Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, serta para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Mohon izin, saya Muklis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan siang sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020 hingga pukul 15.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.972 orang atau bertambah 19 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 279 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 93 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 186 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 219 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 215 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 2 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 11 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 2 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 3 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 18 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 8 orang atau tetap. 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 8 orang atau tetap. 16. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi meninggal adalah 2 orang atau tetap. Selanjutnya tentang penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Ada beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama terkait dengan kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada 6 penjelasan. Kasus konfirmasi positif COVID-19 yang pertama adalah seorang perempuan berumur 40 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Tanggal 12 Juli malam hari hasil pemeriksaan PCR-nya adalah positif. Dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ini adalah kasus tanggal 13 Juli yang lalu. Yang kedua adalah 2 orang laki-laki berusia 23 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Tanggal 11 Juli yang lalu hasil PCR-nya dinyatakan positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ini kasus tanggal 12 Juli yang lalu. Ketiga adalah 2 anak perempuan berusia 9 tahun dari Kelurahan Rembang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Rembang. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil PCR follow up yang pertama. Ini adalah kasus tanggal 8 Juli. Yang keempat adalah seorang laki-laki berumur 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah memiliki riwayat perjalanan dari Pasuruan tanggal 4 Juli yang lalu. Pada tanggal 10 Juli malam hari hasil pemeriksaan PCR adalah positif dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar.
Ini adalah kasus tanggal 6 Juli. Yang kelima adalah seorang perempuan berumur 45 tahun dari Kelurahan Rembang, merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit Blitar. Ya. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil PCR follow up yang pertama. Baik. Ini adalah kasus tanggal 5 Juli yang lalu. Kemudian konfirmasi positif COVID-19 yang ke-6 adalah seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Ya. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan menunggu hasil PCR follow up yang ke-6. Ini adalah kasus tanggal 10 Juni yang lalu. 1 bulan yang lalu dokter ya? Iya, Lebih. 1 bulan 1 minggu. Ya. Oke. Berikutnya adalah informasi terkait Ada lagi dokter? ini yang informasi terbaru hari ini tidak ada, Mbak. Oke. Yang lainnya adalah saya akan meralat sebuah pernyataan di media ini terkait siaran radio laporan harian Iya. beberapa hari yang lalu, mungkin tanggal 14 atau tanggal sebelumnya ataupun sesudahnya, yaitu kemarin. Tak kala ketika saya menyampaikan ada 7 orang OTG yang pernah kontak erat dan berasal dari mungkin saya menyebut berasal dari Kelurahan Turi. Oke. Iya, cuman itu semuanya adalah tanpa saya ketahui atau saya sadari karena saya tinggal membaca laporan. Namun sudah saya teliti kok. Sepertinya tidak Sepertinya ada ya. saya tidak menemukan entah. Oke. Tapi ada pendengar setia atau pemirsa di media sosial yaitu YouTube menyampaikan kepada saya bahwa saya salah menyebut tempat asal ke-7 orang kontak. Ini dengan ini saya ralat bahwasanya itu adalah 7 orang merupakan kontak kasus PDP Kelurahan Sukorejo. Ya. Ya, kalau kemarin saya katakanlah memang benar menyebut Kelurahan Turi, saya ralat bahwasanya itu adalah kontak erat kasus PDP atau pasien dalam pengawasan dari Kelurahan Sukorejo. Dan saat ini ke-7 orang tersebut tidak ada keluhan apapun atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil PCR atau pemeriksaan COVID-19-nya di Surabaya. Sementara demikian Mbak Kirana, monggo saya kembali. Baik, terima kasih dokter. Untuk saat ini memang kita masih menunggu ya hasil swab keluar baik untuk pasien positif PDP ataupun juga OTG dokter ya. Sampai saat ini kita masih menantikan dan kita pastinya berdoa berharap agar semuanya hasilnya membaik, yang positif segera negatif, begitupun yang lainnya juga dokter ya. Dan alhamdulillah kalau misalkan memang saat ini kita sudah mendapatkan perhatian dari pendengar pemirsa yang melihat kita di YouTube, begitupun juga di media sosial pemerintah Kota Blitar, sobat Dokter Muklis, bahwasanya memang saat ini masih banyak yang tanya dokter, rumah karantina ditiadakan saat ini, lalu bagaimana aturan kepada mereka yang dari luar kota pulang ke rumah begitu dokter? Tentunya ini adalah juga mengapresiasi banyak permintaan atau harapan atau merupakan satu langkah lanjut keberadaan rumah karantina kita dulu, di mana ketika masih diberlakukan ada posko mudik di terminal angkutan darat atau bus dan roda 4 lainnya, serta di stasiun kereta api Blitar. Di sana ada posko pemeriksaan, kemudian bagi para pemudik atau pendatang langsung diarahkan ke rumah karantina di Jalan Sumba. Nah,
Dengan berlalunya waktu, dengan berjalannya waktu, keberadaan rumah karantina berjalan dengan baik, lancar, efektif ya. Hampir dikatakan sedikit permasalahan, dan banyak kalangan menyampaikan kerasan di rumah karantina. Kami senang, ya, kami bahagia. Kemudian semakin berkurang kuantitas atau jumlah peserta di rumah karantina seiring dengan berjalannya waktu setelah menuju ke new normal, ke new normal life. Dan setelah itu kita evaluasi dari waktu ke waktu, semakin bertambah para pemudik atau masyarakat yang pergi pulang itu melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan patuh. Ya, dengan patuh, dan mereka merasa lebih nyaman berada di rumah, walaupun mereka tidak menyampaikan di rumah karantina kurang nyaman, tidak. Tapi mereka bisa lebih juga patuh ketika berada di rumah sendiri. Nah, ini adalah pertanda bagus ya untuk masyarakat kita. Kami di Dinas Kesehatan dan gugus tugas memberikan apresiasi, dan dengan juga telah ditutupnya posko mudik di stasiun maupun di terminal Patria. Kemudian di stasiun dibukanya new normal life itu ya. Dan Dinas Kesehatan dipulihkan dari kegiatan-kegiatan yang mati suri karena masih fokus ke COVID-19 saat itu. Nah, ini dikembalikan, dihidupkan kembali, sehingga petugas kesehatan yang berasal dari puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan kembali ke induk. Dan terutama ya tentang permintaan untuk isolasi mandiri di rumah lebih banyak, semakin banyak. Dan sanggup. Ditambah lagi ada kampung tangguh. Akhirnya ditutup rumah karantina itu dan disahkan atau diizinkan oleh Bapak Wali Kota untuk ditutup. Jadi memang isolasi mandiri tetap diberlakukan bagi mereka ya, dokter ya? Katakanlah tidak ada satupun yang mengingatkan kepada seseorang untuk isolasi mandiri di rumah. Namun kalau sudah paham, jadi sudah mengetahui, paham, dan menyadari bahwa harus isolasi mandiri 14 hari, maka laksanakanlah isolasi mandiri di rumah demi melindungi keluarga dan warga di sekitarnya, serta juga melindungi diri sendiri. Ketika ada keluhan, langsung memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Pemantauan masih akan dilakukan dari jajaran kecamatan, kelurahan hingga RT RW ya, dokter, lebih baik lagi kalau melapor sehingga pemantauan bisa dilaksanakan. Oke, dokter, katakanlah kalau misalkan ada masyarakat yang datang dari luar kota tapi enggan menolak untuk isolasi mandiri seperti itu. Adakah nanti sanksi atau teguran semacam itu, mengingat saat ini kita juga sudah memiliki Perwali yang mengatur tentang tatanan normal baru, dokter? Ya, semuanya kembali berpulang kepada yang bersangkutan masing-masing. Aparat 3 pilar, baik itu pemerintah daerah, kemudian TNI dan Polri, semuanya serba terbatas. Apalagi dengan tatanan new normal, dan kita juga menyeimbangkan antara kesehatan, yaitu protokol kesehatan, dengan kepentingan ekonomi atau produktif. Ini kalau diteliti, dikaji, harus ada yang kedua-duanya harus berkorban, dan tapi beriring berjalan, seiring sejalan. Jadi ada pengorbanan ketika harus memperjuangkan kesehatan secara penuh, 100% mendekati 100%, maka ekonomi produktif harus kalah. Benar. Kan nggak mungkin. Kemudian kalau dibalik, ekonomi produktif dibuka kerannya lebar-lebar, kesehatan harus mengalah. Berapa yang tumbang nanti? Jadi ini sulitnya di sini, dilematisnya pemerintah maupun siapapun yang ada di negara kita ini. Jadi kalau mau bisa beriringan,
dua-duanya bisa tercapai, kesehatan bisa dicapai setinggi-tingginya sehingga terlindungi dengan melaksanakan protokol kesehatan secara patuh, disiplin, dan utuh, tidak dikorting, dan ekonomi produktif juga dijalankan. Nah, ini perlu suatu pemahaman yang utuh, yang lengkap, ya, kemudian bijak, serta ya mau melaksanakannya lebih disiplin, lebih tertib, lebih hati-hati dalam segala hal. Dan itu adalah terus-menerus sepanjang sampai ditemukan obat atau penangkalnya. Jadi tidak ada batasan waktu yang pasti. Kita berdampingan dengan virus corona. Benar sekali dokter ya. Bagaimana kita nanti saling mendukung, saling berupaya agar yang namanya kesehatan dan perekonomian sama-sama berjalan dokter ya. Iya. Ada yang ingin ditambahkan kembali Dokter Muklis? Saya kira cukup sekian dulu. Baik, terima kasih Dokter Muklis hari ini untuk laporan perkembangan COVID-19. Jumpa lagi kita besok ya dokter, insya Allah. Insya Allah kita bisa jumpa lagi besok sore. Amin. Selamat sore dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.